Karena itu, harapan terbesar dari saya adalah mari kita menentukan sikap pada rel yang tepat, pada pilihan yang benar. Analisa saya, yang paling tepat dan yang paling benar yang kita pilih adalah pemimpin yang nantinya akan menjaga nasionalisme kita, menjaga negara Republik Indonesia dari rongrongan asing. Karena itu, Presiden Republik Indonesia haruslah warga negara Republik Indonesia asli dan juga bangsa Indonesia asli. Apabila bangsa Indonesia asli memimpin negara Republik Indonesia, maka sudah pasti nasionalisme kita terjaga dan utuh. Berbahayalah kita apabila yang memimpin negara Republik Indonesia bukan bangsa Indonesia asli. Saya takut, saya khawatir presidennya orang asing, tentu akan berisiko asing akan menguasai Indonesia. Camkan itu. Saudara-saudara kita yang ayah atau ibunya turunan dari Belanda, kan banyak di negara ini. Betul. Ya, lalu kemudian menetap tinggal, ya, hanya memegang satu paspor warga negara Indonesia. Masa dianggap tetap saja penjajah? Itu sangat melukai. Dan ini sangat rasis, sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang, ya, yang mengatasnamakan sebagai ketua umum DPP KNPI. Memalukan lah sebenarnya. Bahwa falsafah bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bahwa di Komite Nasional Pemuda Indonesia, dari tingkat pengurus kecamatan, tingkat pengurus daerah kabupaten kota, dan juga tingkat pengurus daerah provinsi, serta pengurus Dewan Pengurus Pusat di tingkat pusat. Di sana juga banyak anggota warga keturunan, ya, sebagai anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia. Dan warga keturunan tersebut juga hari ini berbaur dan mempunyai hak yang sama di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Bisa menjadi ketua kecamatan, bisa menjadi ketua kota kabupaten, bisa menjadi ketua provinsi, bahkan menjadi seorang ketua umum DPP KNPI. Bahkan juga bisa mengaku-ngaku, ya, sebagai ketua umum DPP KNPI. Seperti ada beberapa waktu lalu, periode lalu, ada seorang warga keturunan juga yang mengaku sebagai ketua umum DPP KNPI, tidak masalah. Itu kedua, ya, dia menimbulkan bibit-bibit, ya, yang menjadi perjuangan kita selama ini adalah merangkai persatuan. Ya, dia namanya munculkan lagi bibit-bibit ini, menumbuh kembangkan lagi, memproduksi lagi, dan ini memalukan dan sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang pemuda pada level seperti itu, apalagi beliau seorang yang terdidik juga kan gitu ya. Kalau kita tracking di berbagai media, beliau juga orang berpendidikan sangat. Tapi sarjana yang hukum, kan? Iya, sarjana hukum katanya. Yang berikutnya sampai nyinggung juga nenek moyang kan gitu. Lucu, kita ini satu nenek moyang. Umat manusia ini satu nenek moyang kan? Nabi Adam kan gitu. Sehingga anggap saja, kalau saya berpendapat ini ya, kita anggap saja sebagai badut lah gitu ya. Cara menghormati badut itu adalah dengan menertawakannya kan. Seperti yang telah dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai ketua umum, yang mengatakan bahwa sebagai warga negara keturunan tidak boleh menjadi seorang presiden Republik Indonesia. Saya tidak membela salah satu capres tersebut, tapi ya, saya ingin mengatakan bahwa di negara yang kita cintai, pasca reformasi, perubahan begitu banyak terjadi, ya, banyak juga warga keturunan yang hari ini menjadi seorang ASN dan juga menjadi anggota TNI Polri, dan ada pula, ya, yang menjadi bupati dan wali kota, serta ada juga yang menjadi pernah menjadi salah satu calon wakil gubernur dan menjadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, jadi mengenai masalah warga keturunan, bagi saya sebagai ketua umum DPP KNPI, di kepengurusan DPP KNPI, ya, bahwa seorang ketua umum bukan hanya sebagai pemimpin, tapi juga bisa dikatakan dia harus mengayomi kebinekaan yang ada di Republik
yang kita cintai. Haikal Safar, nasionalisme Anies Baswedan tak perlu diragukan. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, Ketua Umum Pribumi Haikal Safar merespon pernyataan Ketua DPP KNPI Laude Umar Bonte terhadap bakal calon Presiden Anies Baswedan. Dalam video yang diunggah di akun TikTok, Umar Bonte menyebut tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Pernyataan Laude Umar Bonte diduga gagal paham soal pribumi, kata Haikal kepada wartawan Sabtu 13 Mei 2023. Haikal menyayangkan pernyataan Umar Bonte dan pola pikirnya terkait bicara soal toleransi kebangsaan. Menurut Haikal, Umar Bonte gagal paham dalam konteks melihat ke belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia di era melawan kolonialisme penjajahan Belanda. Saat itu, kita dari berbagai macam suku dan ras bangsa Indonesia yang sama-sama ingin merdeka, selalu ditindas oleh kaum penjajah. Saya menyarankan agar Laude Umar Bonte itu memberikan semangat kepada para pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia. Pentingnya keberadaan gerakan pribumi di negara kita tercinta Indonesia yang sangat kaya dengan berlimpahnya sumber daya alam. Seperti dalam ungkapan sastra Jawa, negara Indonesia gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto rahajo. Bukan malah jauh dari makna pribumi yang diharapkan oleh kita, bangsa Indonesia yang selalu hidup rukun, damai, makmur, dan sejahtera seluruh rakyatnya di era modern milenial saat ini, kata Haikal Safar. Selanjutnya, Haikal Safar menyatakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di era kolonialisme penjajahan Belanda. Selama 350 tahun, kaum pribumi yang ikut berjuang mengorbankan seluruh nyawa, tumpah darah, dan jiwa raga dalam merebut kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka, apa salahnya jika Anies Baswedan menjadi calon presiden Capres 2024 yang dahulu leluhurnya di era penjajahan Belanda telah ikut berjuang tanpa batas merebut kemerdekaan dan keutuhan NKRI, kata Haikal. Menurut Haikal, secara keturunan atau transnasionalisme Anies Baswedan juga tidak perlu diragukan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini adalah putra terbaik bangsa Indonesia yang lahir di Kuningan, Jawa Barat. Indonesia merupakan cucu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, Abdurrahman Baswedan. Yang perlu diingat dengan seksama, Anies bukan anak atau cucu pengkhianat negara dan juga bukan anak atau cucu koruptor. Sebagai pihak yang mengenal dekat pribadi calon Presiden Anies Baswedan yang memiliki toleransi jiwa raga nasionalisme yang sangat tinggi terhadap keutuhan NKRI, maka saya berharap kepada semua pihak jangan lagi ada yang menyimpulkan bahwa dalam menggunakan istilah pribumi itu dengan pola pikir yang negatif, apalagi disalahartikan dengan destruktif seperti rasisme, ujarnya.